Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Oh iya. Soalnya kalau hujan di sini Starlinknya ikut kedinginan juga. Ini loh Bang Joma, saya heran gitu loh. Iya. Mungkin dijadiin topik juga ya. Bahwa Siap. Yesus itu kan pernah ada di muka bumi ini mengajar untuk Bani Israel gitu ya. Selama 33 tahun lah gitu. Terus Siap. kenapa ini ajarannya ini diselamatkan oleh Romawi, berbau Romawi, berbahasa Romawi gitu. Iya. Dan dikonsilikan di sana gitu loh, bukan di kampung halamannya Yesus. Itu pertama. Siap. Yang kedua, kenapa dia lakunya di Romawi, nggak lakunya di tempat kelahiran dia gitu loh. Kira-kira begitu sih topiknya, silakan. Iya, Masya Allah. Sebenarnya titik permasalahan dari keadaan ini yang dipertanyakan oleh Bang Handi ini, itu kalau kita melihat satu pertanyaan bisa membuyarkan kemudian impian, iming-iming, keinginan sekelompok manusia di atas muka bumi ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa pertanyaan itu? Siapakah yang mengutuk Yesus? Ini penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena dalam tataran Yudaism yang dikutuk itu iblis, dan tataran ajaran Yesus, entah itu yang ada di dalam Bible atau Nabi Isa di dalam Al-Quran, itu jelas Yesus itu adalah manusia mulia. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, Yesus itu sangat mulia. Bahkan kemuliaannya itu diadakan sebelum dunia itu ada. Bahkan ketika diproklamirkan lagi oleh Tuhan itu sendiri, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Nah, bagaimana kemudian manusia yang begitu mulia, sosok yang begitu diagungkan oleh sang pengutus yaitu Tuhan, kok bisa jadi kutuk gitu loh? Bisa jadi terkutuk gitu loh. Ada apa ini? Dan nuansa ajaran ini kita dapati kemudian di luar daripada Bani Israel. Tak ada kemudian Bani Israel dengan nyata mengatakan dia adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Dan mereka tahu bahwa awal daripada Yesus mereka inginkan untuk disalib itu karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Maka muncul pertanyaan, jika itu benar adanya, siapa sih sebenarnya yang mengutuk Yesus ini? Tuhan? Tuhankah? Malaikatkah? Atau justru kitalah yang mengutuknya? Iblis yang mengutuknya melalui lisan kita. Iblis yang mengutuknya melalui ajaran kita. Iblis yang mengutuknya dan menggiring kita untuk percaya itu. Untuk itu penting untuk kita bahas. Siapa sebenarnya yang mengutuk Yesus manusia suci ini? Silakan. Monggo Pak Jos, ditanggapi Pak Jos. Pak Jos jangan malu-malu lah. Nyantai aja Pak Jos. Biasanya Pak Jos cari data dulu. Ya, Penjalaikan, selamat malam Penjalaikan. Di buka mionya. Ya, Kristen kan? Penjalaikan Kristen kan? Iya, dia Kristen Ustaz. Iya, iya. Makanya saya undang. Dibuka mionya Pak Penjalaikan. Penjalaikan. Berat, memang temanya berat. Bukan berat, cuman kan ini sering diulang-ulang. Menurut Galatia 3:13 tidak ada yang mengutuk Yesus, cuman dia menanggung kutuk, itu aja. Jadi bukan berat, gampang sebenarnya bagi orang Kristen memahami itu.
Siapa yang mengutuk Yesus? Orang Kristen tidak pernah mengutuk Yesus. Tetapi dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan Yesus menjadi kutuk karena kita. Mengapa karena kita? Karena di Galatia 3 ayat 10 dikatakan terkutuklah orang yang melanggar hukum Taurat. Jadi yang melanggar hukum Taurat itu manusia berdosa. Jadi kutuk itu muncul karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Pelanggaran hukum Taurat itu menyebabkan kutuk. Nah, kutuk yang menyebabkan orang berdosa itulah di ayat 13 dikatakan Yesus menjadi kutuk karena kita, karena orang berdosa. Nah, kemudian di Zakaria 3 dikatakan pakaian kotor yang orang berdosa pakaikan itu dilepaskan dari dia dan kebenaran Kristus diberikan kepada orang berdosa. Makanya kalau dalam Galatia dan kitab Roma dikatakan orang Kristen itu mengenakan Kristus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Jadi nggak ada yang mengutuk Yesus bagi orang Kristen. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa jawaban saudara kita ini. Jadi tidak ada yang mengutuk kemudian Yesus. Tak ada yang mengutuk Yesus. Tetapi saudara membaca dalil Galatia 3. Ya justru itulah yang mengutuk Yesus itu, Galatia 3. Itu yang dipertanyakan. Yesus tidak dikutuk. Tetapi kenapa bisa ada pengajaran Yesus ini menjadi kutuk? Siapa yang mengajarkan dia? Siapa yang mengutuk Yesus? Anda jadi bingung. Siapa yang mengutuk Yesus? Kan sudah tertulis di Galatia. Justru di Galatia itulah yang kita tanya. Kalau Anda cermat melihat, saudaraku, kita lihat di dalam 2 Korintus 5:21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Siapa yang membuatnya? Siapa yang membuat Yesus itu kemudian menjadi dosa? Siapa yang mengutuk Yesus? Tuhan tidak mengutuk Yesus. Manusia tidak mengutuk Yesus. Tuhan tidak mengutuk Yesus. Manusia tidak mengutuk Yesus. Lalu siapa yang mengutuknya? Ini serius saya bertanya. Terima kasih. Siapa yang mengutuk Yesus ini? Siapa gitu loh? Sebentar, saya jawab sebentar. Baik, kita baca Galatia 3 ayat 10 ya. Kita baca Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi karena manusia tidak bisa melaksanakan hukum Taurat itu, karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, dan karena semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah, maka di ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi orang berdosa, dosanya diambil oleh Kristus. Kutuk yang ada dalam orang berdosa diambil oleh Kristus. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian di ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi, Kristus mengambil dosa itu. Kristus telah mengambil kutuk itu dari manusia. Dan manusia itu mengenakan apa? Kristus. Kebenaran Kristus. Itulah makanya Galatia 3 ayat 27 mengatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, itulah tuduhan. Terima kasih. Semakin banyak Anda menuduh Yesus, semakin bagus. Supaya kita bisa tahu nanti endingnya nanti, saudara. Siapa sih sebenarnya kalian ini? Kok nuduh-nuduh Yesus? Orang tidak bisa melakukan Torah, yang menanggung Yesus. Orang melakukan dosa, tidak sanggup melakukan hukum Torah, yang menanggung Yesus. Siapa kalian ini? Siapa kalian kok? Sabar. Jangan emosi. Tahan, santai. Siapa sih kalian? Tuhan yang mengutus Yesus, yang konon bapaknya tidak ada sedikit pun dalil kalau Yesus itu dikutuknya.
kalian bisa? Belajar dari mana kalian? Galatia, belajar dari sono. Ini yang menjadi pertanyaan. Siapa yang mengutuk Yesus? Karena kita harus apa? Saya bacakan dalil pengajaran Yesus supaya kita sama-sama belajar. Apa kata Yesus dalam Matius 16 nomor 24 dan seterusnya? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Yesus mengatakan, kalau mau jadi sabar, jelas. dulu. Itu bagus. Sabar Pak Tapi karena perlindungan. itu kita Sabar. Ya, sabar Pak perlindungan. Pak perlindungan. Sabar ya, sabar. jangan terlalu Yesus panjang itu mengatakan kitab kita. untuk menjadi pengikut Yesus harus menanggung dan memikul salibnya sendiri. Matius Betul, 10:28. Sabar, diam dulu. Dan orang yang tidak mau memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Lukas 9 nomor 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Matius 10 nomor 38. Udah. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, Udah, ia itu tidak kitab layak saya. bagiku. Matius 16 nomor 24 dan seterusnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi Yesus tidak pernah disalib untuk orang lain. Yesus mengatakan, kalau kau mau jadi pengikutku, you sendiri yang harus memikul salib lu sendiri. Pertanyaan saya, siapa sih yang mengutuk Yesus ini? Jawab. Dengarkan Kasih ya, kesempatan memang ke Pak perlindungan, Pak Jospen ya. Silakan Pak perlindungan. iya. Memang udah lama ini, udah 2 tahun kita ini, baru tahun 2026 kita ketemu dengan Gurunda, berjumpa dengan Gurunda. Dia Gurunda dari Islam, ini Gurunda dari Kristen. Jadi dia katakan tadi, siapa yang mengutuk Yesus? Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu, kenapa lu usil? Matius 26 ayat 24. Apa kata Yesus di situ di Matius 26 ayat 24? Memang harus terjadi sesuai dengan yang tertulis. Di Matius 26 ayat 1 dan 2, apa dikatakan di sana? Yesus sendiri berkata bahwa dia harus disalib. Apa yang Matius sudah tertulis? Matius 17 ayat 9 bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi di Yohanes 26 ayat 31. Siapa yang mengutuk Yesus, Bang? Ya saliblah yang mengutuk. Ya siapa? Karena dia Siapa yang harus mengutuk mengalui Yesus? apa? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Jawab dong. Ya dosa lah yang mengutuk Yesus itu. Apa? Apa Dosa dosa? mengutuk. Bahwa dialah yang menggantikan Hah? aturannya saya yang Dosa disalibkan, mengutuk digantikan Yesus. Yesus. Siapa dosa ini kok kejam kali bisa mengutuk Yesus? Makanya Manusia suci tertulis kok di dikutuk Matius sama 26 ayat 28 jelas. Kurang hei. keajar kali si Hei, dosa ini. hei. Pingin ku Anda tonjok mulutnya si dosa hanya ini. bercerita tentang Yesus, sebenarnya Sempat-sempatnya Anda dia ini mau mengutuk mengusir manusia Yesus suci. dari surga. Di mana rupanya Tidak dosa itu? sanggup Biar ku Anda. pijak-pijak mulutnya. Kok bisa Dengar. dosa mengutuk Yesus? Nah inilah kan. Saudaraku, Kau yang bercerita, saudara. aku tanya. Saudaraku, saya bertanya untuk mewaraskan saudara. Anda tidak Siapa? waras, bahwa kau mengenal Tuhan Siapa dari manusia yang mati. mengutuk Yesus? Dengar. Kau mengenal Adakah Tuhan dari dalilnya Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada. Yesus Lalu itu jelas siapa? dia. Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada. Lalu siapa yang mengutuk Yesus? Jawab.
dosa yang mengikuti dia. Aturannya Kok saya bisa? akan dihukum. Hei, Dia telah hei, digantikan. hei, Kristus hei, telah menebus hei, kita. Saudara, Tetapi saudara. jangan saya mengatakan kita di sini. Kristus Kalian telah yang mau menebus. dibebaskan sampai kalian nuduh-nuduh Yesus dikutuk. Kalian rupanya yang gak mau bertanggung jawab terhadap dosa-dosa kalian. Sampai kalian harus mengutuk Yesus. Tadi kan udah diterangkan Matius 26 sehebat ayat apa sih 24. kalian? Yesus Sampai harus kalian yang harus menggenapi mengutuk sesuai yang Yesus. tertulis. Di Matius 26 ayat 1 dan 2. Pertanyaan iblis, saya, iblis kau. pertanyaan saya, dengarkan saya, jangan emosi. Adakah Tuhan Ini mengutuk datanya Yesus? Kutanya dulu, saudaraku. Api dibuang Yesus ke dalam Adakah api semua. Tuhan mengutuk Yesus? Ayat 6. Adakah Markus Tuhan 8 mengutuk ayat Yesus? 38 dipermalukan. Ini Bang Goto dipermalukan ini. Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Adakah Bapak mengutuk Yesus? Jawab dulu. Kalau dia pun dikutuk Bapak, apa urusanmu? Baca Matius 26 ayat 31 bahwa aku akan membunuh gembala Tanduknya sesuai sudah dengan yang mulai tertulis. keluar. Tanduknya Di sudah situ mulai keluar. aku akan membunuh gembala. Aku sudah tahu sesuai kalian dengan itu yang tertulis. anti-Kristus, anti-Yesus. Jangan Kaulah emosi. anti-Yesus, kau anti-Kristus. Kalau Jadi kamu tidak anti-Kristus, Kristus anti-Yesus, palsu kenapa adalah kau Kristus dari gua mengutuknya? hilang. Hei, kenapa kau mengutuknya? Hah? Bukankah Yesus itu hamba yang suci? Kalau hamba suci, kenapa kamu kutuk? Hah? Saudaraku, ini pertanyaan saya bukan mau Kaulah yang menyudutkan dikutuk ente. Kok jadi saya juga yang dikutuk? Sudahlah, Maka Yesus mualaf kau dilempar kutuk. ke dalam api. Sekarang kau kutuk lagi Yohanes saya. 15 ayat 6. Alamak. Ini. Tolong berdiskusi dengan baik. Pertanyaan saya tolong dihargai. Kristen ini, Gurunda Kristen. Apakah Bapak mengutuk Yesus? Jawab. Itu Yesus terbukti Tuhan. Udah, kalau Bapa membangkitkan, aku membangkitkan. Kalau Bapa menghidupkan, mengutuk aku Yesus, dia menghidupkan. juga yang Yohanes 5 menuhankan ayat Yesus. 21. Kan lucu. Anda Kan yang lucu. mengutuk Yesus, Yesus Anda lah juga yang menghukum menuhankan Allah yang Yesus. palsu. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Apakah Bapak yang mengutus Yesus mengutuk Yesus? Jawab. Di palsu. Baik, Udah. Bang. Nah, kalau tidak ada ilmu, seperti biasa. Sudah, kemangi, yang teratur aja, yang kemangi, yang tertib aja. Silakan Pak Juspen. kemangi, alangkah harummu. Jangan kesurupan apa. Ini kita membantu pemerintah di dalam mencerdaskan anak bangsa. Ingat, negara menjamin agama kita untuk kita ajarkan. Agama menjamin kita untuk mengembangkan diri kita dalam pola keberagamaan. Pertanyaannya sederhana. Apakah Bapak mengutus Yesus? Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Karena dia dikasihi. Tuhan berkenan kepadanya. Oke? Bahkan sampai pada level Tuhan kalian itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi tunggu dulu. Ini yang kita mau bahas ini. Kenapa Yesus dikatakan Kristus telah menebus kita? Kita di situ kan Kristen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena Kristen. Pertanyaan saya, kenapa bisa? Siapa sih yang mengutuk Yesus? Boleh. Tuhan tidak? Silakan. Baik. Silakan Pak Juspen sambil belajar. Ya, silakan Pak Juspen. Galatia Jangan kaku. sebentar. Galatia 3 ayat 13 itu adalah penjelasan Paulus terhadap ucapan Yesus dalam Yohanes 3. Yohanes 3 mengatakan begini. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi karena kita adalah daging ya. Nah, kemudian diterangkan bagaimana cara dilahirkan dari daging. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Nah, bagaimana cara kita? Bukan kita, Bang. Sebentar. Ini bertanya kenapa Yesus dikutuk. Sebentar Bang Zuma. Sebentar Bang Zuma. Selesai bicara saya baru gantian. Kau kan panjang. Sekarang saya ingin Pertanyaannya dijawab dong. Sebentar, iya. Saya jawab. Siapa yang mengutuk Sebentar, Yesus? aduh.
Sebentar. Terakhir ini. Terakhir. Rah roh. Sebentar. Nah, bagaimana cara Yesus untuk agar manusia lahir kembali, dilahirkan menjadi baru? Yohanes 3 ayat 13 dilanjutkan sama dia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi, sebentar. Jadi seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bagaimana? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah cara Yesus menanggung kutuk itu dan jalan menjadi kutuk. Nah, sebentar. Terakhir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan cara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Cara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nggak kena kepada pertanyaan. Stres dia kan. Habis ngutuk lari. Takut sama tokek. Ini pertanyaan sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu saja sih. Siapa yang mengutuk dia? Anda membacakan dalil-dalil meninggikan. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 33. Yang dimaksud ditinggikan itu diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Itu yang dimaksud. Ini pertanyaannya untuk supaya kita berpikir. Kenapa bisa manusia suci? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan dikatakan barang siapa yang mengutuk. Percaya. Sekarang permasalahannya, Galatia 3 nomor 13, ini siapa punya dalil firman Tuhan ke? Apakah? Dengan jalan menjadi kutuk. Kok bisa jangan jalan menjadi kutuk? Kenapa harus jadi kutuk? Karena siapa? Karena kita. Berarti Yesus terkutuk karena kita. Berarti pengutuknya siapa? Elohim. Nggak mungkin. Elohim mengutuk pelaku dosa. Elohim tidak pernah sasarannya buta. Elohim tidak pernah salah sasaran. Siapa yang melakukan dosa, itu yang kemudian yang dikutuk. Kenapa pula orang lain yang dikutuk? Maka ketika kalian ingin terbebas dari kutukan atas perbuatan kalian, kenapa harus Yesus yang menanggung? Maka muncul pertanyaan, jika demikian hal ini benar adanya, muncul pertanyaan, siapa yang mengutuk Yesus atas karena dosa-dosa kalian? Ayo, jujur, maukah Bapak mengutus Yesus karena dosa kalian? Sorry lade. Ada dalil, Tuhan tidak menghukumi kemudian orang benar karena ingin menyelamatkan orang yang salah. Tidak mungkin. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Tuhan mengutuk Yesus karena membenarkan orang yang bersalah. Pret. Cobalah teman-temanku, pikirkan, renungkan. Siapa yang mengutuk Yesus ini? Siapa yang mengutuk Yesus? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan juga memanggil murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya. Ayo. Kalian harus mikul salib kalian sendiri. Kenapa harus ada Yesus yang Anda pikulkan salib Anda ke dia? Berapa data di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus akan menyelamatkan orang
yang menjadi pengikutnya bila mana pengikutnya itu memikul salibnya sendiri. Markus 8 nomor 34 sampai 37, Matius 16 nomor 24 sampai 26, Matius 10 nomor 38, Lukas 9 23 sampai 25, Matius 10 nomor 28. Mana lagi? Matius 16 24 sampai 27. Semua perkataan Yesus, apa kata dia? Setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau menjadi pengikut aku harus memikul salibnya sendiri. Lalu, kalau kalian memikul salib kalian sendiri, lalu kenapa Yesus ada kata dikutuk? Siapa yang mengutuknya? Ayo, kita lihat apa yang diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Saya ulang, Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yesus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa lu bilang? Yesus memerdekakan kita. Yesus kemudian melarang kita lagi untuk dikenakan kuk penghambaan. Pret. Yesus mengatakan di dalam Matius 11 nomor 29, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Apa kata Yesus? Saya ulang lagi, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Datang Paulus supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Yesus mengatakan, "Pikullah kuk yang kupasang, pikullah kuk yang kupasang," kata Yesus. Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Sekarang ketika Yesus anak Maria memasang kuk untuk pengikutnya, lalu kemudian datang Kristus kepada Paulus membebaskan kemudian orang-orang dari kuk penghambaan. Ini Kristus siapa? Kok bertentangan? Kok bertentangan? Kok bisa beda? Kristus yang satu memasang kuk, Kristus yang satu memerdekakan kuk. Nah, kembali kepada tema, siapa sih yang mengutuk Kristus sampai mereka mengatakan kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan karena Kristus telah terkutuk karena kita. Pret. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Gergaji Besi, selamat malam. Gergaji Besi, selamat malam, dibuka meunya. Gergaji Besi. Ya, selamat malam, Bang. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Bisa menjawab pertanyaannya sebelum ke murid Yesus? Pertanyaan dari Bang Juma itu ya? Ya, siapa yang mengutuk Yesus? Kalau siapa yang mengutuk Yesus, saya setuju dengan perkataan Bang Juma bahwa Yesus itu tidak dikutuk oleh Bapa, karena orang yang dikutuk itu adalah orang berdosa. Tetapi kenapa Yesus dikatakan Paulus dia terkutuk? Kalau bahasa aslinya di situ dikatakan bahwa dia menanggung kesalahan orang lain, dia menderita bukan karena perbuatan dia sendiri, tapi karena menggantikan kesalahan orang lain. Jadi memang benar Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu tidak berdosa. Lalu yang mengutuk siapa? Tetapi dia menggantikan kesalahan orang lain. Makanya lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Terkutuklah orang yang disalib. Nah, kenapa? Karena melatar belakang, karena ayat ini muncul karena konteksnya melatar belakangin di mana orang-orang Galatia pada saat itu mau kembali kepada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Makanya Paulus katakan bahwa kutuk hukum Taurat itu sudah ditanggung oleh Kristus. Jadi
Di ayat lain dia berkata, dia yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan berdosa supaya di dalam dia kita dibenarkan gitu loh. Pertanyaan Jadi, saya, siapa yang mengutuk Yesus? tidak ada yang mengutuk Yesus. Lah faktanya dia Yesus- terkutuk kok. Yesus, Di dalam Yesus Galatia 3. memposisikan. Jadi gini. Galatia Paulus 3. Iya Nomor benar. 13. Makanya izinkan saya Anda sudah habiskan waktu. Tidak ada jawaban. gimana? Anda hanya mutar-mutar. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Sudah saya katakan, tidak ada yang mengutuk Yesus. Faktanya tapi dia Yesus mengambil dikutuk. posisi itu. Faktanya dia mati dengan jalan kutuk. Siapa yang Ya, mengutuknya? karena Yesus memposisikan diri dia. Lah, siapa yang memposisikan diri dia? Anda dengar nggak apa yang saya katakan tadi? Tidak ada yang boleh menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Kenapa Anda memaksakan doktrin bahwa Yesus memasang diri untuk kuk kalian? Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarkan? Santai, Ayo. Bang Juma, kenapa sih? Saya sangat santai. Kenapa mulai kejam-kejam? Oh, kok ya saya yang Kita kan kejam sudah pula. sering diskusi. Pertanyaan saya sederhana, Kenapa sih? siapa Masa kamu yang nggak ingat mengutuk suara saya Yesus? ini? Anda mengatakan Kamu sudah Anda mulai yang ingat mengutuk suara Yesus. saya seharusnya. Leo, Galatia 3 nomor 13. Cuma mulai kejam-kejam, Kristus telah Apa kabar, menebus Juma? kita. Halo, apa kabar, Kita di situ Zulkifli? siapa? Masih ingatkah di kau sama Kita itu Datuk? siapa? Kita itu siapa? Makanya dengar dulu, Zulkifli. Kita itu siapa? Makanya dengar dulu kalau orang berbicara, jangan kau kutip-kutip ayat lalu Kamu kau itu simpulkan. tidak menjawab Ya, pertanyaan makanya kau saya, makin saudara. terpintar. Udah Kau Anda memang dibawa. Kemangi, sesat kau kemangi. memang. Kemangi. Takut, Kapur Zulkifli. siri. Kemangi kapur siri. Saya mau berdiskusi dengan orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Bukan berdiskusi dengan saudara saya Kristen yang cuman modal semangat doang. Jangan modal semangat, saudaraku. Pakai akal, ada Bible sebagai kitab yang Anda sucikan, pakai data-data itu. Oke? Jangan merusak diskusi, jangan. Ini diskusi ilmiah. Siapa yang mengutuk Yesus? Tak ada yang mengutuk Yesus. Loh, Galatia 3 nomor 13 itu mau dibuang. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Aduh, Oke, dia saya masak. baca dulu Galatia 3:13 ya. Ya. Gini cara memahaminya. Kristus telah menebus. Menebus itu artinya menjemput. Mati Kita dia. Menjemput. dari hukuman berat, hukum Taurat, Mulai mesin. dengan ya menjadikan Yesus mengalami hukuman berat. Itu artinya Nah, hukuman berat. siapa Ya. yang menghukumnya? Siapakah yang sedang mengutuk Yesus pada saat itu? Pasti antikristus. Ya. Antikristus mengutuk utusan Tuhan yang suci. Dengarkan. Masalah Ilah yang generasi. iblis pasti mengutuk Ya Allah ya ilah yang Karim. Tuhan. Tadi ada yang mengatakan Ilah yang mengutuk Yesus adalah dosa. Sekarang yang mengutuknya adalah antikristus. Alamak. Ya, gini, kutu artinya hukuman berat, ya. Siapa yang Hukuman berat. menghukum Yesus? Siapa yang menghukum? Tadi kan aku jawab. Jangan kau tanya lagi pertanyaan. aku Siapa jawab. yang pantas menghukum Yesus? Siapa? Yesus bukan mendapat hukuman. Yesus mengalami hukuman penderitaan berat. Jelas-jelas kok. Mengalami Kristus telah menebus siksaan. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, siapa kita sampai-sampai Yesus itu harus menanggung kutuk? Kita ini siapa? Dan kalau Yesus menanggung kutuk, kutuk dari siapa? Kutuk dari Tuhan tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah mau mengutuk Yesus, orang yang dikasihi. Lalu siapa yang mengutuk Yesus ini? Biar ku cakar matanya. Siapa ini yang membuang Dengarkan sampah aku kepada jawab. Yesus? Hah? Kalian yang bikin sampah, Yesus yang harus Yang pungut sampahnya. melakukan
Dengarkan. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Pedang hukum, Bang. Pedang hukum lagi, lain lagi nih. Simpel aja lah. Siapa itu kan? Siapa yang mengutuk Yesus? Mute. Ada dua nih, ada dua. Antikristus. Yang mengutuk Yesus itu Bapa, Tuhan, atau iblis? Siapa yang mengutuknya? Salah satunya siapa? Ayo. Iblis antikristus. Ketahuan. Kamu ketahuan. Iblis Yang mengutuk Yesus. membuat Tunggu. tantangan terhadap Yesus. Tunggu. Iblis yang mengutuk Yesus. Apa yang kalian dapatkan dari kutukan iblis terhadap Yesus? Ngarang dia, Bang. Sudah benar itu. Aku ada di pihakmu, Gumasa. Karena Bapa pencipta langit dan bumi yang maha suci tidak mungkin mengutuk Yesus. Tidak mungkin. Hanya ada satu pengutuk mengutuk Yesus. Siapa yang biasa mengutuk orang suci? Tuhan atau iblis? Yang mengutuk orang suci adalah siapa yang mengutuk orang yang benar? Tuhan adalah atau Tuhan. iblis? Yang mengutuk orang suci adalah iblis. Ya, iblis. Yang mengutuk iblis adalah orang suci. Yang mengutuk Tuhan atau mengutuk orang suci adalah iblis. Iblis. Coba. Yang mengutuk Saudara saya Tuhan Gumasa atau yang mengutuk orang kencing suci aja nggak pernah adalah lurus. iblis. Tahu kalau yang mengutuk Yesus itu iblis. Tepuk tangan untuk saudara kita Gumasa. Tepuk tangan. Kali ini Gumasa pintar. Jadi kalian mendapat hadiah dari yang ada di dunia yang dirasakan mulai kamu oleh sama Yesus obatnya rusak. adalah kutukan yang diterima Yesus daripada antikristus yang anti Yesus adalah seorang Tuhan. Iya. Berarti antikristus mengutuk Tuhan gitu. Tuhan mengutuk antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan mengutuk Tuhan artinya antikristus. orang sangat suci. Antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan juga mengutuk antikristus. Berarti kalau antikristus mengutuk Yesus, berarti Yesus kemudian menjadi kutuk itu karena kutukan iblis. Dengarkan dulu kata-kata menjadi kutuk itu apa berarti artinya. iblis mengutuk Tuhanmu, gitu maksudnya. Menjadi kutuk artinya Yesus mengalami penderitaan berat. Iblis mengutuk sembahan saudara. Karena Elohim, Yesus Tuhannya Yahudi, hanya salah seorang mustahil Tuhan, salah mengutuk seorang penghuni Yesus. surga. Mustahil. Yesus hanya salah seorang Tuhan atau salah seorang penghuni surga. Matem ya. Mana yang betul ini? Sebab orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang sangat suci hancur mina. pasti mengalami kutukan dari iblis-iblis. Orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang sangat mulia pasti mengalami kutukan-kutukan dari para iblis, antikristus. Iblis mengutuk orang benar. Jadi bahkan Tuhan iblis mengutuk artinya Tuhan. orang benar atau orang yang mulia atau orang yang sangat suci. Karena Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang penghuni surga, salah seorang yang sangat mulia, sehingga iblis sangat benci kepada semua para penghuni surga. Iblis adalah yang sangat memusuhi para Tuhan, para penghuni surga. Oh mama. Itulah sebabnya semua umat iblis tidak ada yang bertuhan kepada penghuni surga. Contohnya, Muslim tidak bertuhan kepada penghuni surga. Kenapa? Karena penghuni surga musuh abadi bagi iblis. Oh mama. Tuh, ya. ODGJ kau. Sudah mulai. Mendeteksi iblis dan umat iblis. Dengarkan. Sama murid Yesus. Sama murid Semua Yesus. Tuhan atau semua penghuni surga adalah musuh abadi bagi sama murid iblis. Yesus lebih pintar. Pejabat surga sudah mulai. Semua Tuhan atau penghuni
Murid Yesus saja. Silakan murid Yesus. Oh mama. Lanjut aja. Silakan. Oh, kau setuju pernyataan Gumasa? Oh, udah turun. Silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu dulu. Hukum. Apa bang? Pedang hukum. Pedang hukum. Maksudnya apa ini? Di Zakaria 13 ayat 7 disebutkan, wahai pedang, bunuhlah gembala sehingga akan terpencar kawanan domba. Nah, jadi yang membunuh Yesus adalah pedang. Pedang dari itu sang maksudnya di Bapa. situ apa? Pedang hukum. Ya, maksudnya pedang hukum itu kan tidak mungkin pedang yang terbang gitu kayak filmnya Ang Dharma kan gitu. Iya. Jadi Maksudnya apa itu? aturan hukum yang diberlakukan di masa itu membuat Yesus terhukum. Ya terhukum. Yang menghukumnya siapa? Pemerintah Romawi melalui tua-tua Yahudi. Oh, berarti pemerintah kemudian Romawi mengutuk Yesus gitu. Dia menjalankan aturan hukum. Jadi yang mengutuk tetap hukum, Bang. Hah? Yang mengutuk Yesus adalah Hukum melalui tangan-tangan orang Romawi. melalui hukum. Maksudnya emang ada di dalam kitabnya Yahudi menghukum orang benar? Ada. Di mana Ini. itu bang? Ada ayat di Perjanjian Lama mengatakan sini, barang siapa yang menghujat Tuhan maka haruslah ia mati. Ah, Yesus menghujat Tuhan nggak bang? Iya, di ulangan lagi. Yohanes 10 ayat 33 kalau nggak salah ya. Orang-orang Berarti Yahudi Yesus ini pendosa dong. Nah, sayangnya ucapan dia itu dianggap sebuah penistaan agama, tapi Nah, itu sebuah kejujuran. tadi menurut hukum, berarti Yesus itu melanggar Ya, hukum. Ya, dianggap melanggar hukum karena dianggap menghujat Tuhan. Ah, berarti Yesus ini memang pendosa. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan Yesus itu adalah kejujuran dan kebenaran gitu. Aduh, parah ini. Kalau itu bukan kemudian kesalahan, terus kenapa dia dikutuk? Ternyata itu adalah kebenaran. Terus yang mengutuknya Karena mereka siapa? menganggap kalau Enggak, manusia yang mengutuknya siapa? Yang mengutuknya siapa? hukum yang berlaku pada saat itu. Loh, tadi katanya itu kebenaran. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran karena Lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Nah, karena ucapan Yesus dianggap sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum, maka Yesus diadili dan dinyatakan bersalah karena mereka tidak tahu Ya, yang mengutuknya siapa? hukuman yang berlaku saat itu. Hukuman yang berlaku saat itu. Bukankah Yesus ini adalah kebenaran? Nah, saat itu Nano. Yesus Coba menyetarakan Anda diri baca dengan- dalilnya deh. Coba Anda baca dalilnya Galatia 3 nomor 13. Ya. Benarkah karena pelanggaran yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Coba. Kalau di Galatia itu Yesus menjadi kutuk karena kita gitu kan. Siapa Tapi kita? Siapa kita? manusia-manusia berdosa. Berarti gara-gara kalian lah sampai Yesus dikutuk. Nah, tapi Gitu, betul nggak? tujuannya apa gitu kan? Enggak, betul nggak, Bang? Apa dia menanggung itu? Betul nggak Yesus dikutuk karena kalian? Sedikit sebagian. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau jika itu benar adanya, berarti Tuhan yang mengutuk Yesus. Ya, melalui pedang hukum. Nah, sekarang Tuhan itu maha tahu atau tidak, Bang? Tahu. Nah, sekarang kalau Tuhan maha tahu, kenapa dia sasarannya salah? Tidak salah sasaran. Memang tujuan sejak awal itu memang ingin membunuh Yesus. Jadi Yesus ini memang benar-benar pelaku dosa. Bukan tujuan awalnya. Nah, terus kenapa dikutuk sama Tuhan?
agar bisa menggantikan hukuman para manusia. Iya, berarti salah sasaran, Cak Ayu. Tuhan salah sasaran. Karena yang harus dikutuk itu pelaku dosa. Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena seluruh manusia itu pelaku dosa dan tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalau misalnya nih, seluruh manusia sebagai pelaku dosa, kenapa Yesus yang dikutuk? Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai-sampai Yesus harus dikutuk. Iya, Berarti yang mengutuknya siapa? Tuhan. Oh, berarti Tuhan bisa mengutuk orang benar. Nah, kalau kutukan itu kan di Ulangan 24 disebutkan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, tapi ada tapinya, Bang. Ulangan 21. Oh iya, Ulangan 21, maaf ya. Kalau seandainya orang yang digantung kayu salib itu beneran berdosa dan melakukan kesalahan dan kejahatan, maka dia memang terkutuk dan masuk neraka kekal, betul. Tapi kalau ternyata orang yang digantung di kayu salib itu tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan, dia akan hidup kembali gitu. Nah, Yesus hidup kembali. Masalah generasi. Salah judul filmnya. Ceritanya pun salah. Yesus itu tidak berdosa. Yesus Ya, tidak makanya pernah dia melakukan dibagi, Bang. dosa. Terus kenapa dia yang Makanya harus dibagi. dikutuk? Nah, dia menanggung kutuk orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengutuk orang yang benar. Silakan. Tuhan mengutuk orang yang benar. Tidak Iya. ada. Lalu kenapa Anda menuduh Tuhan mengutuk Yesus yang benar ini? Dia menanggung kutuk. Nah, Di mana dalilnya Tuhan menanggungkan kutuk kepada orang benar? ya tadi yang Anda bilang Galatia 3 tadi. Oh, jadi Paulus sudah jadi Tuhan? Dia hanya mengutip, Bang. Hah? Dia hanya mengutip. Yang dikutip itu bila mana ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, sekarang Yesus melakukan dosa apa? Dia akan Sekarang mati Yesus dosa. melakukan dosa apa? Tidak ada, makanya dia hidup lagi, Bang. Berarti tidak cocok Paulus. Paulus Kan dia itu hidup salah lagi. nangkap dalil. Ya, Paulus cuma- itu nggak salah ngambil dalil. Sabar bang. Cuma Ulangan 21 nomor 22, orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang apa dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Ada nggak? Ada. Apa? Apa ya? Nah, Yesus dituduh penistaan agama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang, Ya abang, Allah ya Karim. Cuma saya. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi tidak maha tahu. Enggak, memang tujuannya begitu, Bang. Bukan gitu bang. Bukan. Jadi gini kalau kenapa Yesus mengutuk itu karena apa ya, bangsa Romawi itu hanya punya satu raja. Kan itu kan kerajaan. Jadi dia menganut Yang mengutuknya sistem kerajaan. siapa? Bukan. Gini, Bang. Yang mengutuknya gini. siapa? Di kitab Tar dulu, Bang. Keturunan, Bisa diam nggak bang? Tulis. Saya mau ngomong. Yang dikutuk oleh Elohim pelaku dosa atau orang benar? Nah, dalam kitab Jadi gini jadi yang mengutuk Yesus Barang atau siapa menanyakan mengutuk Yesus Tuhan. itu bangsa-bangsa Romawi. Oh, berarti Bang, orang aduh, benar Bang. dikutuk sama bangsa Romawi gitu. Bukan gitu kan dia kan bilang, aduh bang, abang bisa diam nggak bang? Saya mau Enggak, ngomong. pertanyaan saya Tuh. tolong dicerna dulu. Jangan cuma modal Iya, banyak saya ngomong. Dicerna dulu. Bang Murid. Orang yang dikutuk Tuhan pelaku dosa kan? Ya, sedikit Bang. Di Nah, kitab pelaku Ulangan dosa. tertulis Sekarang bahwa- siapa yang pelaku dosa? Yesus atau kalian? Oke, sekarang saya kutip di Perjanjian Lama tertulis begini. Barang siapa menghujat Tuhan, maka dia harus dihukum mati, gitu kan? Yesus menghujat Tuhan enggak? Nah, ketika Yesus di Yohanes 10 ayat 33, orang-orang Yahudi mengatai dia telah menghujat Tuhan. Kemudian Yang Yesus- tahu Yesus menghujat Tuhan orang Yahudi atau Tuhan? orang-orang Yahudi berkata seperti itu dan Iya, maksudnya Tuhan Romawi. yang tahu kalau Yesus itu menghujat Tuhan orang Yahudi apa Tuhan? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti Tuhan tidak mengakui bahwa Yesus itu menghujat dirinya.
Betul. Nah, terus siapa yang mengutuk Yesus? Orang-orang Yahudi dengan Berarti bukan Tuhan kan? Ya. Nah, bukan Tuhan yang mengutuk Yesus. Orang Yahudi yang mengutuk Yesus. Lalu Paulus mengatakan, Kristus menebus kutuk orang-orang Kristen. Itu ternyata bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran orang Yahudi, betul? Tapi dengan jalan menanggung itu, tapi tadi katanya Yahudi. Iya, dia kan berarti Paulus mengatakan bahwa berdasarkan orang-orang Yahudi, Kristus telah menebus kutuk orang Kristen dari Torah dengan jalan menjadi kutuk. Itu Paulus mengutip perkataan orang Yahudi, bukan firman Tuhan. Oke? Ya, tapi dengan dia menanggung hukuman itu, berarti mimpi orang Kristen dosanya ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk disalib, itu bukan ajaran Tuhan tapi ajaran orang Romawi. Selesai kita. Aduh, Susah. Bukan gitu Zuma, maksudnya Zuma. Loh. Mana yang betul Sebentar, ini? sebentar. Jadi Katanya tadi iya, sekarang kok bukan begitu. Sebentar Zuma. Jadi gini Zuma. Gimana? Romawi itu kan sistemnya kerajaan. Ya, mereka itu, mereka kan hanya punya satu raja dong harusnya. Kan Yesus kan merasa dirinya raja. Ya kan? Terus? Betul nggak? Aku dari Nggak pernah Yesus mengaku raja, nggak pernah. Dia kan pernah di Alkitab kan, belum nggak? Nggak pernah. Yesus mengatakan Ya kan? kerajaanku bukan dari dunia ini, berarti dia bukan kerajaan di dunia. Iya, dia bukan dari dunia ini kan, ada kan? Iya kan, tapi dia seorang raja kan. Nah itu yang nggak boleh. Nggak ada dia pernah mengaku Orang saya Yahudi. seorang raja, nggak ada. Itu orang Yahudi, Oh, orang ini Yahudi, orang Roma Iya, yang tapi mengatakan kan- itu. Yesus Itu tidak pernah mengatakan dia seorang raja. kayak gitu. Nah itu Dia nggak boleh, mengatakan cuma kerajaanku. itulah yang ditentukan itu. Kerajaanku bukan Bukan dari dari dunia dunia ini, ini. kan? Bukan berarti dia raja. Nah itu penyebabnya. Itu sebabnya Yesus dikutuk. Berarti yang mengutuknya siapa? Yang mengutuknya siapa? Ya orang-orang itulah ya. Orang Yahudi. Ya, rakyatnya Yahudi Berarti itu. Paulus mengutip bahwa Yesus itu menebus kutuk untuk Kristen berdasarkan pengajaran orang Yahudi. Betul? Ya sekarang kalau misalkan dia nebus, iya dia nebus. Masalah sekarang kamu dihukum sama generasi. siapa? Kan itu. Saudaraku, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen dengan jalan kutuk. Itu Tuhan yang mengutuk makanya- Yesus atau siapa? Kan dia balik lagi, kamu balik lagi. Nah itu seperti mata pisau gitu loh Zuma. Ya, berarti Yesus Kalau kamu punya mati. pisau, kan Berarti Yesus cuma mati di bawah, dengan jalan atau kutuk. di atasnya itu. Berarti Itulah. Yesus mati dengan jalan kutuk itu sesuai dengan ajaran orang-orang Yahudi. Iya. Nah, kalau ajaran Tuhan Yesus dikutuk tidak? Dia nggak dikutuk dia sama Tuhan. Itulah. Sama Tuhan Yesus dikutuk nggak? Dia tidak lah. Tidak. Berarti Nah, makanya menurut saya Tuhan, bilang. sabar. Berarti menurut Tuhan, dosa-dosa Kristen tidak ditebus melalui salib. Betul? Dan tidak juga Zuma. Kan dia Iya. dia patahkan. Masalah Tadi kan dia patahkan. generasi. Lu yang salah paham. Mana yang betul? Zuma. Mana yang betul? Kamu yang botol. Nah, ketahuan. Masalah generasi. Botolnya ketahuan. Hancur. Aduh, botolnya Zuma ketahuan. Hancur. Orang-orang Kristen Ya. bermimpi Aduh. bahwa dosa-dosanya Mimpi lu. ditebus Lu yang dengan mimpi. jalan Yesus Nah, disalib kan, dengan jalan kutuk di ya tiang kan, salib. tuh Ternyata kan, kotor. Tuhan tidak mengutuk Yesus. mampus, Yang mengutuk kena Yesus kan? itu adalah orang-orang Kena, Yahudi. aduh, Berarti kena. Bukan Kristen mimpi. selama ini Loh, di-prank. kan salibnya kan? Kan mimpi kan? Nah, itulah Islam. Masalah Mimpi, generasi. nah. Berarti di-prank kalian ini. Enggak lah, Yesus kan dosa. dipatahkan cuma. Jangan Bagaimana ribut dulu. sih?
Enggak, dosa-dosa kamu itu ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk kan? Enggak lah. Lalu bagaimana Makanya caranya kami dosa-dosa kalian disamakan ditebus? sama Yesus kan itu. Gimana Makanya cara cara. dosa kalian Itu kan. ditebus? Gimana Halo, cara halo. dosa kalian ditebus? Bang, cepet bang. Ah, Halo, Bapak. gimana cara dosa Anda ditebus? Dengan cara Dengan cara percaya kepada Tuhan. percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Itu betul. Ini yang dibahas ini. Siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib? Ayo. Itu kutuk 2000 itu tahun. terjadi karena manusia melanggar hukum Tuhan. Nah, Aturan manusia yang melanggar ditetapkan hukum Tuhan. Oke. Manusia melanggar. Maka yang pantas untuk dikutuk manusia yang melanggar hukum Tuhan atau Yesus? Siapa yang melanggar hukum itu, aturan yang ditetapkan Tuhan? Manusia. Berarti yang dikutuk harusnya manusia kan? Iya, makanya Yesus Terus itu siapa yang jadi mengutuk manusia. Yesus? Lalu siapa yang Karena mengutuk dia harus Yesus? selamatkan manusia, makanya dia harus Iya. jadi manusia. Hei, itu kok kamu yang maksa? Di mana Anda dalilnya? Tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan menyelamatkan orang berdosa dengan cara mengutuk orang yang benar. Di mana dalilnya itu? Di mana? Sekarang ini caranya. Kenapa toke saya nggak bunyi lagi? Adam berbuat dosa, Adam kan manusia. Adam Toke saya kenapa nggak? Oh, dia lagi serius mendengarkan. Toke-toke di ruangan saya ini pada serius dengar. Kaget mereka, loh kok nggak ada Kristen yang bisa menjawab siapa yang mengutuk Yesus. Toke saya pun kaget. Jujur bang, kalau Anda sudah mengakui bahwa yang dikutuk Elohim, yang dikutuk Tuhan adalah pelaku dosa, lalu yang mengutuk Yesus siapa? dosa itu adalah kutukan bagi Iya. manusia. Iya, betul. Saya tahu. Yesus ini bukan orang berdosa. Lalu yang mengutuknya siapa? Makanya dia tidak berdosa sehingga Terus kenapa dia lewat dikutuk dia dan itu siapa kamu yang akan mengutuknya? dibenarkan, dibersihkan, disucikan. Lah, Supaya sekarang Anda siapa tahu. yang mengutuk Yesus, abangku? Dosa itu yang menjadikan dia sebagai Bukannya kutuk. dosa, bukannya Yesus tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika Ah. dia itu mau menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia karena yang diselamatkan itu adalah manusia. Hei, nggak nyambung. Kau lari ke doktrin Masa gereja. binatang bisa selamatkan? Lah, faktanya begitu. Orang-orang Yahudi Zaman dulu diperintahkan itu untuk iya. berkorban binatang. Kok Anda menantang Tuhan ini? Aduh, gila nih. Gila ini. Binatang itu tidak bernyawa dia. Imamat 1 nomor 5. Katakanlah kepada orang Israel ketika Keadilan. mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mengorbankan binatang. Kok Anda pula yang melawan Tuhan? Ada binatang yang datang nangis. Oh, itu. Yesus aja Anda Saya katakan dibunuh, ikut-ikutan saya jadi dibunuh, binatang ada. untuk menebus dosa. Artinya yang menebus dosa itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa dunia. Berarti yang binatang sempurna. dulu. Berarti jadi binatang dulu baru Yesus menebus Kristus dosa. adalah kurban yang sempurna. Saudaraku, saudara, tenangkan diri Anda. Ada ayatnya. Sekarang Siapa saya yang tunjukkan mengutuk kepada Anda. Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Bukankah Yesus itu manusia suci, manusia yang benar, manusia yang Iya, dikasihi memang. oleh Tuhan? Terus yang mengutuknya siapa? Karena kutukan Bukan itu- karena. Saya tanya, Oh. siapa yang mengutuk Yesus? bukan siapa yang mengutuk Yesus, tapi Ya itu pertanyaannya. Anda dengar dulu. Anda dengarin dulu saya jelasin. Saudaraku, Karena saya Anda bertanya. tidak mau dengar, Nggak perlu kau ya menjelaskan. sudah. Kami udah tamat dengan konsep Kristen itu. Kami Anda udah tidak mau tamat. dengar, ya sudah. Orang-orang Kristen diselamatkan dari dosanya dengan jalan Yesus yang menjadi tumbal kutuk. Pertanyaannya, Kenapa? siapa yang mengutuk Yesus? Kalau memang begitu, kenapa Anda tidak mau mendengarkan saya omong? Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Iya, makanya saya mau jelaskan. Ya, saya bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Tidak ada yang mengutuk dia. Lalu yang mati digantung di tiang salib itu siapa? Itu Yesus Kristus.
Siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Terus kenapa dia mati dengan jalan kutuk? Dia menanggung akibat dari dosa manusia. Berarti kalian yang mengutuknya. Bukan kita yang mengutuk. Lalu siapa yang mengutuknya? Dia. Dosa kalian kan? Dosa kalian kan? Berarti Anda kalian dengar yang dulu. mengutuknya. Anda dengar Tuhan dulu. Elohim tidak mengutuk Yesus. Nah, Anda Kalian dengar punya dulu, dosa saya yang jelasin. menyebabkan Jangan Yesus Anda dikutuk. ngomong terus. Kalian Kasih saya punya dosa kesempatan. yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk. Berarti Percuma kalianlah ngomong yang sama mengutuk Anda kalau Anda nggak Yesus. kasih kesempatan buat Yesus menjadi ngomong. kutuk karena kalian. Kalianlah penyebabnya Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul? percuma ngomong sama Anda. Dosa-dosa kalian tidak tanggung sendiri, tapi kalian tanggungkan ke Yesus sehingga Yesus mati dengan jalan Saya kasih kutuk. tahu Anda Betul? ya, Anda kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, maka Anda kutuk, habis itu Anda tuhankan. Saya curiga nih, ada yang mengatakan Yesus asli dikutuk, ada yang mengajarkan Yesus asli terkutuk supaya si palsu dituhankan. Aku kok curiganya ke situ, Bang. Melalui dia Yang asli dikutuk, Anda akan dibersihkan, yang satu Anda akan disucikan, disembah. dikuduskan, baru Anda bisa masuk ke surga. Saudaraku, jangan Karena dulu dia berbicara adalah kekudusan. satu-satunya orang yang bersih, orang Jangan yang tidak berbicara cacat, tidak kekudusan. berdosa. Dia Kalau suci, dia doktrin kudus, dogma ajaran bagi agama Tuhan. Anda itu benar, maka satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang Coba Anda. paling banyak Coba dosanya Anda adalah jelaskan. Yesus. Kenapa? Karena semua Anda dosa-dosa jelaskan kepada Kristen saya. diserahkan oleh kepada siapa? Apa pengertian Seluruh dosa-dosanya Kristen jembatan diserahkan kepada siapa? Siratul Mustaqim itu. Ya, mulai cerita sendiri. Coba. Kepada siapa? Coba Anda jelaskan tadi saya. Semua dosa-dosa Kristen itu diserahkan kepada siapa? Semua dosa-dosa Kristen itu diserahkan kepada siapa untuk dipikul? Karena Anda nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Saya Yesus mau kasih tahu mengatakan, Anda, tapi barang Anda siapa tidak kasih yang kesempatan tidak buat saya memikul ngomong. salibnya sendiri, Nah. dia tidak bisa mengikuti aku. Ini pengetahuan Anda itu di bawah rata-rata ini. Kalau memang Anda berpengetahuan, kasih saya kesempatan untuk ngomong, kita gantian, bukan Oke. caranya seperti ini. Oke, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Saya kan udah jawab tadi. Terus saya mau menjelaskan, Anda Siapa yang mengutuk Yesus? potong-potong. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Tapi faktanya dia mati dengan jalan kutuk. Dia mati menanggung dosa manusia. Oh, berarti gara-gara kamu sampai dia dikutuk. Dosa manusia. Jadi gara-gara ente, jadi gara-gara ente, Yesus mati dengan jalan kutuk. Hah? Karena ketidaktaatan manusia. Iya, karena makanya- ketidaktaatan kamu sampai Yesus mati dengan jalan kutuk gitu. Makanya Iya, dia kok harus makanya katanya mau menggantikan diskusi. kamu supaya kamu itu bisa Kalau hidup. ditanya kok larinya ke makanya. Kamu bukan statusnya lagi mengajar. Kamu sekarang ini sudah terdakwa. Kamu ini sekarang duduk di kursi pesakitan karena telah memfitnah Yesus begitu kejam, paham? Makanya Anda harus percaya dia supaya Nenek Anda itu kiper. diselamatkan. Percaya dia, matamu suwe. Sekarang Kalau Anda permasalahannya tidak bukan di percaya situ. dia, Anda Saudara, akan mati pertanyaan dengan dosa-dosa saya Anda. tolong diarahkan kepada jawaban yang betul. Apakah karena dosa-dosamu orang suci Yesus menjadi kutuk? Dia mati karena dia satu-satunya orang suci. Makanya dengan kamu percaya terhadap dia, kamu akan disucikan, dibersihkan, baru bisa masuk Dengan surga. cara dia dosa-dosaku ditanggung sama dia gitu. Iya. Di mana itu? Di mana Tuhan mengatakan dosa ditanggung oleh orang benar? Ayo, tunjukkan dalilnya. Ya kok karena pula. Itulah kau. Lain ditanya, lain dijawab. Kamu tidak sedang punya kapasitas mengajar di sini. Ini bukan gereja. Karena saya belum selesai Cuma Anda saya udah tanya sama potong. kamu Kamu nggak nyambung, saudaraku nggak nyambung. Iya, saya tanya sama kamu kalau gitu. Apa sih penghapusan dosa itu? Penghapusan dosa itu pertobatan.
Terus? Bertobat. Enggak, maksudnya yang dalam Yesus menanggung dosa umat manusia itu maksudnya gimana? Ya, dosa-dosa kalian itu loh diambil alih Nah, sama iya, dia. maksudnya Betul? itu bagaimana kok dosa-dosa kalian? Iya, dengan jalan dia Bang mati Suma. terkutuk. Loh, betul? iya, saya tanya maksudnya bagaimana Sekarang dengan- kalau itu betul adanya, Kamu nggak bisa di mana jelaskan, katanya kamu mendapatkan? pengajar. Sabar, saudara, Katanya sabar. Tahan. Bang Suma. Kalau itu betul adanya, ini udah terima. Saya sudah terima pernyataan saudara. Saya sudah Kamu terima. kan katanya jadi pengajar. Ya, sekarang kalau Saya itu betul bertanya, adanya, jelaskan. Kok malah menjelaskan? kalau pernyataan saudara itu betul adanya, tolong dikuatkan pernyataan saudara itu dengan dalil bahwa Tuhan menanggungkan dosa-dosa orang yang kamu bersalah mungkin dirimu pengajar, kepada kan? orang benar. Itu dalilnya di mana? Loh, kamu kan dirimu pengajar kan? Dalilnya di mana? Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa nggak nyambung? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu dalilnya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Nggak nyambung. Dan saudara yang satu ini ke pasar besok pagi ya beli kemangi. Kamu ngaku dirimu pengajar. Saudara, di mana Langsung, kan saya bertanya sama dalilnya kamu. Sekarang saya Tuhan tanya. mengutuk orang Kamu benar pengajar katanya, demi bukan saya untuk bertanya sama menyelamatkan para pelaku dosa? Di mana dalilnya? Tolong jangan kesurupan. Nggak ada yang kesurupan, Bang Suma. Anda berdosa, terus Anda bertobat. Ya. Terus dosa yang Anda buat sebelum Anda bertobat itu ada sanksinya tidak? Ya tergantung, bisa jadi disangsi di bumi, bisa jadi disangsi di neraka. Bisa jadi. Sekarang bukan itu permasalahannya. Itu pasti ada sanksinya. Permasalahannya itu bukan di situ. Permasalahannya Sekecil adalah apapun dosa. siapa yang mengutuk Yesus. Itu dulu. Apapun dosa, sekecil apapun itu pasti ada sanksinya. Saudara, padahal Tadi ini Bang adalah Solid diturunin, kenapa itu? ini adalah Ada Bang Solid tadi diturunin, kenapa itu diturunin? Ngerocos. Bukan Makanya- ngerocos, si ngerocos Iya. orangnya benar, itu ada ilmu. Kalian turunin. Nggak begitu cara. Gak ada ilmu dia, ngeyel. Dia ngeyel, gak ada ilmu. siapa yang mengutuk Yesus. Ada ilmu, terus cuma ada ilmu. Anda yang punya dosa, Ilmu menipu. Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus? Anda yang berdosa, Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus? Jawab Maxen, jawab. Ayo. Saya kan udah jawab tadi. Siapa? Yesus mati di kayu salib itu. Udah. Bang Maxim turun aja, Siapa? turun. Ya, siapa Turun, yang percuma. Bang Maxim udah. Yang punya wewenang untuk mengutuk itu cuman Tuhan. Nah, di depan Tuhan ada dua kelompok. Yang pertama adalah pendosa, yang kedua adalah Yesus. Oke? Pertanyaannya, pendosanya Kristen, Yesusnya ini orang benar. Tapi anehnya, yang dikutuk orang benar, Kristen yang dibenarkan. Yang pelaku dosa Kristen dibenarkan. Selamat malam, yang orang Juma- benar ini Juma malah Congor. dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Juma Congor, selamat malam. Ya, selamatkan malam. Silakan. Pertanyaannya sederhana, Bang. Siapa yang mengutuk Ngapain di mute Yesus? itu? Ayo. Bang Alfa Semangat, kenapa semangat. di mute? Semangat. Siapa yang mute? Lanjut. Juma, kau jangan mute ini. Ya, tapi jangan pribadi ya. Kalau Bang yang pribadi Alfa. saya turunkan. Jangan emosi ya, Bang. Santai aja, santai kita. Siapa yang mengutuk Yesus, manusia Kau suci tadi ini? udah dibuka data Yohanes 3 ayat 16, tapi congormu ribut Itu bukan mengutuk, itu justru mengasihi. Tuhan mengasihi Yesus di situ. Inilah anaknya Ya yang dikasihi. karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Sehingga dosamu sama dosaku itu
Mana ada begitu Ditangguhkan. dalilnya di situ? Memang kalau Ya kalian ini Allah ya nggak paham, Karim. Kok sampai segitunya sahabatku ini? Dalil itu tidak mengatakan begitu. Ya Allah. mangga kan buka Mangga maskermu itu biar nampak bibirmu yang tebal. Allahu Akbar. Ini pertanyaan serius. Kalau kalian mengasihi Yesus, tolong bantu Yesus dari fitnahan ini. Kenapa kalian mengaminkan, percaya, meyakini, malah menerima hadiah dari ajaran itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Selanjutnya coba baca. Siapa yang mengutuk Yesus? Mana ada lanjutannya itu? Enggak, itu kan tertulis Kristus mati dengan jalan kutuk. Pertanyaannya, siapa Iya, yang mengutuk lanjutan Yesus? ayat berikutnya itu bilang Ya apa? Allah ya Karim. Siapa yang mengutuk Lanjutnya Yesus? terserah Anda. Sederhana loh itu pertanyaan. Saudaraku, siapa yang mengutuk Yesus? Pencipta langit dan bumi? Hah? Apa salah Yesus Dengar sampai Juma, dikutuk sama pencipta? pengertian dosa adalah kutuk. Juma, kau Ya. harus ngerti itu. Ya. Berarti Yesus. Kau paham nggak arti dosa itu? Itu adalah kutukan. Iya, itu makanya aku tanya, siapa yang mengutuk Yesus sementara Yesus tak ada dosa, gitu loh. Yesus nggak ada dosa, kenapa dia yang dikutuk? Sudah saya bilang. Aku rasa kalau sekolah kian duduk di bangku belakang kau, gigi-gigi pulpen, nggak paham sementara kau kamu arti dosa sendiri itu. yang merasa pintar nggak bisa jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Kau cuma bisa maki-maki saya. Kurasa kau sekolah kau duduk paling belakang gigi pulpen. Terus kamu sendiri jawabanmu apa? Enggak kan, kau baca di apa itu di Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena hubungannya coba? begitu besarnya sehingga dia menanggung dosa itu. Dosa Di kan mana adalah ada kutuk. dalilnya kayak begitu, Cak Ayu? Dalil nggak ada begitu. Ya Allah, sampai segitunya. Kamu yang gigit pulpen, bahkan gigit meja kau. Kau Dalil waktu kok sekolah kamu pelintir. ingus-ingusan, keluar ingusmu. Jangan kau 11. pelintir dalil Bahkan Bibelmu. Udah terjemahan dipelintir lagi. Aduh, parah. framing aja lah kau terus kerjamu Juma. Kok jadi kayak nyerang pribadi ya, Framing Bang? terus. Saya kan bertanya, ini kan ilmu. Apa salahnya kalau kalian buka tabir rahasia itu? Kami Islam ini kan penasaran. Siapa sih yang Sekarang mengutuk gini Yesus? aja, gini Juma ya. Kalau Isa yang kalian percayai dengan Yesus yang kami percaya adalah Tuhan, itu orang yang berbeda. Jadi jangan kau sama-samakan. Ya. Artinya kau itu membahas agama orang lain. Tidak paham kamu itu Juma. Dan aku diberkati dimanapun aku berada. Nabi Isa diberkati dimanapun berada, nggak pernah dikutuk. Ya, di dalam agamamu Yesus dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuknya? Gak paham kau itu Juma. Ya, kau tinggal jawab siapa yang mengutuknya. Kenapa? Karena di dalam Bukalah maskermu itu biar Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kalian dari surga ini karena sesungguhnya kamu itu adalah makhluk yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Itu kalau di Islam. Kalau di kamu yang terkutuk Tuhan. Kenapa jadi kebalik? Maka kami penasaran, apa iya sembahannya Kristen itu dia sendiri yang kutuk? Siapa yang mengutuknya? Tak ada jawaban sampai sekarang. Siapa salah? Siapa benar? Baca. Siapa kalau terus kamu nggak mempercayai, terus lama-lama kamu yang ngomong. Yesus Pertanyaannya kurang besar itu. Apa Baca sebenarnya Selamat malam. Selamat malam. Baca ulangan 28 ayat 15. Apa katanya? Selamat malam. Ya, semangatkan malam. Ya, lanjut. Ya. Ke kemana-mana. Selamat malam. Juma. Pertanyaannya, siapa Kau sudah yang mengutuk baca Yesus? kitab Kejadian, Ulangan,
Siapa Imam, yang sudah kau mengutuk baca? Yesus? Yang mengutuk Yesus siapa? Para saya mau tanya. Kau sunat untuk apa? Sunat untuk apa saya tanya? Yang mengutuk Yesus siapa? Kau sunat untuk apa? Yang mengutuk Yesus siapa? Dan semua oten. Dengar semua ya. Saudaraku, Anda Cuma ini apa? saja. Anda Memang cuma otak bebal ini. Saudaraku. Anda cuma bersilat lidah. Yesus itu wabar Anda cuma dimanapun bersilat aku berada. lidah. Ya, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Anda cuma Kok bersilat lidah? lidah. Ya Allah, sampai segininya saudara-saudaraku. Aku sayang kalian loh. Aku sayang kalian. Kamu manusia munafik Juma. Kamu jangan apa kamu. Aku sayang kalian. Dia Aku sudah mengasihi menunjukkan kalian. kebodohan dia. Aku mengasihi Dia kalian. menanggung, Aku menyayangi menanggung kalian. dosa. Bang Edward, Saya bertanya Bang, dulu ini oten-oten dengan terguncang kawan. dengan Bukan. serius saya bertanya, saudaraku. Kamu lah yang Siapa Saya yang mau, mengutuk Yesus? saya mau kasih tahu untuk Suma dan kawan-kawan ya. Siapa yang Di mengutuk luar Yesus? Israel itu penyembah berhala. Ya Allah. Saya kasih tahu, saya terus terang sama kau. Sekalipun Siapa kau yang berbicara mengutuk sampai Yesus? langit runtuh tidak ada guna, karena di dalam Alkitab bilang di luar Israel itu adalah penyembah berhala. Kau seakan-akan Israel, Bang. Oh, kau tidak mengerti, kasihan kau. Kau Ya, tidak sekarang mengerti. yang mengutuk Yesus siapa yang Kau mengutuk tidak Yesus? mengerti, kasihan kau. Karena apa? Kau Kalau cuman mau, gimana Bang? baca Ulangan 28. Yesus dikutuk di situ ya Bang ya? Kau sunat untuk apa? Kalau kau Ulangan sunat, kau menjalankan 28 semua ayat hukum 15 Taurat. sampai 20. Itu di situ udah Yesus itu udah dikutuk di situ di Kalau kau Ulangan sunat, 28. kau laksanakan semua hukum Taurat. Itu menyangkut dengan kutuk itu. Terkutuklah bakulmu. Karena terkutuklah manusia melanggar kandunganmu, terkutuklah aturan atau apalagi hukum yang ditetapkan. terkutuklah orang yang Makanya mendatangkan manusia huru hara. Terkutuklah Nah. orang yang meniduri bini ayahnya. Apalagi Ini saya mau terkutuklah ngomong ke Anda, potong-potong lagi gimana ini terkutuklah semua. orang yang Juma makan Doraemon. suap. Jayen. Terkutuklah Juma, orang yang kamu itu cocok kayak memakan suara harta anak Doraemon. yatim. Juma, Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda Mana? diam dulu, saya mau baca Terkutuklah ini. orang benar itu yang mana dalilnya? Kita gantian. Juma, kau mirip Doraemon. Suara yang bagus, Paman. Baling-baling angin. Sekarang yang saya pertanyakan, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk dan siapa pengutuknya? Baling-baling bobukan. Dia adalah orang yang benar. Nah, terus yang mengutuknya siapa? Yang kudus. Yang tidak mengutuknya taat siapa? pada Tuhan. Itulah makanya gue heran, kami Muslim heran. Dia kudus, dia orang suci. Lalu siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Faktanya di Galatia 3:13 dia mati dengan jalan kutuk. Enggak ada yang mengutuknya. Dia mati Nabita. karena dia menanggung akibat dari kesalahan manusia. Dosa-dosa Berarti manusia yang kamu maksud Karena itu siapa? Karena manusia itu melanggar hukum Tuhan. Tuhan Berarti telah, para pelanggar-pelanggar ini lama yang mengutuk Yesus gitu. bukan mereka yang mengutuk dia. Lalu siapa yang mengutuk Yesus? Inisiatif Yesus Tuhan untuk Inisiatif selamatkan manusia. Yesus. Karena Kenapa lah Tuhan kalian tidak ini mau enak-enak salah kali satu ngomong? daripada ciptaannya itu Seenak binasa. perut, asal ngomong saja. Inisiatif Yesus. Maka masa Tuhan Yesus ciptakan kamu mengatakan, untuk membunuh? Bung, Yesus Logikanya mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya sendiri. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya sendiri. Sekarang Matius 10:28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat
dia tidak bisa menjadi pengikut aku? Kenapa pula kau mengatakan bahwa Yesus itu menanggung kutuk karena menanggung dosa kita? Ya Allah ya Karim. Yesus justru mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Terus kenapa Yesus kau kutuk? Karena dosamu. Makanya saya bertanya kepada Anda, saudariku. apakah Anda dilahirkan untuk dibunuh? Emrasmen. Apalah ya orang ini? Apalah saudaraku ini? Hei, Apakah Anda kan dilahirkan mengatakan dibunuh? Kristus menebus kita kan dari nggak kutuk menjawab, hukum ya Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maksudnya apa itu? Maksudnya dosa-dosa kita yang ditanggung Makanya Yesus. kalau saya Kata mau siapa jawab, Anda Yesus diam. menanggung dosa? Yesus sendiri mengatakan, dan orang yang tidak mau memikul salibnya tidak bisa menjadi pengikutku. Jangan terus ribut Nobit. Biarin aja dia ngomong. Lukas 9:23. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku ia harus memikul salibnya. Apa artinya memikul salib? Saya tanya Anda. Matius 10 nomor 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak tidak layak bagiku. Terus di mana Yesus mengatakan aku menanggung salib, aku yang memikul salibmu semuanya? Mana dalilnya? Kamu mau ngomong sampai berbusa-busa. Lah, saya baca dalil. Saya ulang lagi. Matius 10 nomor 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Jadi orang-orang itu harus mikul salib masing-masing, bukan kemudian ditanggungkan ke Yesus. Supaya Anda itu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maka muncul pertanyaan saya, saudaraku. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Atau binatang Suma? Kalau kamu manusia, kamu punya dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus dosamu. Cuma aku ada pertanyaan. Bukan ini, itu ditanyakan, saudaraku. Yang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaannya. Cuma dengar dulu. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa kalian harus mencium batu agar hapus dosa kalian? Orang berdosa nggak Suma? Bukan itu yang kupertanyakan. Yang saya pertanyakan, siapa yang mengutuk Yesus? Kuclu. Kau orang berdosa nggak? Saya yang harus menanggung dosaku sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus sama siapa lagi? Parah. Kalian yang melakukan dosa, kalian yang harus bertobat. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak memikul dosanya sendiri, ia tidak layak bagiku. Yesus datang untuk menebus dosamu Suma. Nenek Siper, kau boleh mengajar di gereja begitu, di sini nggak boleh. Woi, kau di pasar, kau temui penjual kemangi, ya, kau halusin kemanginya, campur kapur sirih, setelah halus, kau balut, kemudian itu kau balur si Ucok, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan datang ke sini laporkan bagaimana perkembangannya si Ucok, ya. Jangan kau datang sini mendoktrin. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang-orang berilmu. Orang-orang yang ingin mengajarkan kemudian anak bangsa supaya cerdas. Pertanyaan sederhana, siapa yang mengutuk Yesus? Ini pertanyaan sederhana kok kalian tidak bisa jawab sih. Jadi selama ini di gereja ngapain aja 2000 tahun? 2000 tahun kalian ngapain aja? Tepuk tangan, air mata menetes, kadang juga sperma sedikit menetes. Berdosa. Itu Yesus yang tanggung dosanya.
Lo nggak Cuma urusan itu nggak lu, urusanmu. Kalau lu. kami bertepuk tangan nggak urusanmu itu, cuma Ya berhenti amanat agung kalau gitu, tuyul. Tutup itu amanat agung. Kau dengar waktu Daud itu memuji Apa Tuhan, dia pula Daud memujinya bagaimana kalau kau tahu? yang ditanya, iya itu Daud itu kemudian membaca Kidung Agung. Yang Kenapa ditanya kau bukan tentang- itu, yang ditanya bukan itu, yang ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Tuhan tidak. Lalu siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang menjadi musuh? Tidak ada yang Siapa mengutuk musuh orang Yesus. benar? Tidak ada yang mengutuk Musuh orang Yesus, benar Imam. itu Cuman siapa? kau saja. Tidak ada yang Kau sendiri yang mengutuk Yesus. Itu Galatia 3 nomor 13. Saya pula yang kutuduh mengutuk Yesus. Betul-betul Dia lah kalian menanggung ini. kutukan karena manusia berbuat dosa itu adalah kutukan, makanya dia menanggung semua itu, bukan berarti dia dikutuk. cuma ya. Oh Kau gitu. paham. Oh gitu. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda? Anda yang melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Yang ngajarin siapa? Langsung bengkok lidah kau kan? Kau buka kitab kau buka di Bibirmu Yesaya. langsung bengkok. Kau dengar dulu, kau buka Kau di yang melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Itu ilmunya kau dari Kau mana? dengar dulu. Di kitab Yesaya, dia akan menanggung segala penderitaan manusia. Oh, dia menanggung segala penderitaan manusia. Yesaya itu bercerita tentang Nabi Hezekia. Bicara tentang Yesus. Ngarang kau itu. Di mana Yesekia dia menanggung, dia korbankan dirinya Oke. untuk manusia, di mana? Saya baca dalilnya di dalam Di mana Yesaya Yesekia 1 menanggung nomor 1. dosa manusia, dia korbankan dirinya. Yesus menanggung dosa itu kan kalian yang menempelkan ke situ. Kau jawab Ya, dulu di saya mana baca dalilnya. Yesekia Saya dia baca korbankan dalilnya. dirinya. Saya baca dalilnya. Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Hezekia. Mana masa Yesus? Mana? Tunjukkan saya mana? Artinya penglihatan itu pada saat di masa Yesekia. Pandai-pandaian kau. Untuk bukan untuk Yesekia sendiri atau yang sudah disebut Yesus hidup di zaman mana? Yesus hidup di zaman mana? Hezekia gitu. Tidak, namanya nubuatan. Yesus itu hidup di berarti zaman di masa Hezekia. yang akan datang semua. Yesus hidup di zaman Hezekia. Kan tidak. Ya tidak, berarti bukan Yesus. Iya, artinya penglihatannya untuk masa yang akan datang, bukan pada saat itu. Masa Hezekia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Uzia. Mana masa Yesus? Ada nggak tertulis? IQ masih jongkok kayak gitu naik di sini. Bukan, kau pahami Alkitab itu ikuti kau punya mau sendiri. Nubuatan itu bukan Penglihatan nubuat yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Nubuatan itu adalah nubuatan yang terjadi dalam zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Mana zaman Yesus? Ada? Ada nggak? Begini, di situ di mana dia tertulis bahwa dia akan menanggung penderitaan manusia. Di mana? Iya, ya yang kau sebut itu ayat Kau itu baca di mana nih, ada aku bacakan nih, Yesus yang menjelaskan di dalam Matius 23. Ku jelaskan samamu. Beda nubuatan penglihatan itu beda. Modal congor. Yesus mengatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab Mirip Sony kamu. aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Torah. Separuh di antaranya mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah, dan kamu menganiaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Jadi apa yang diceritakan tadi di dalam
dalam Ulangan itu, Yesaya 1 nomor 1 itu berbicara tentang orang-orang yang hidup mulai dari zaman Habel sampai ke Zakaria, gak sampai ke Yesus, tuyul. Banyak cerita, ngarang cerita, tidak ada pengetahuan tentang Bible, ngotot. Cuma ini satu sisi dia mengangkat Yesus, satu sisi dia menghina Yesus. Ini kerjaannya ini. Menghina Yesus lagi kan? Menghina Yesus. Ya, saya di sini sudah hampir 1 jam memperjuangkan Yesus yang tidak dikutuk dari ajaran kalian yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Gini semua, memang saat ini kau mengangkat Yesus, tetapi kadang-kadang kau itu menghina Yesus. Sekarang permasalahannya Yesus itu ada tema ada yang kau dua, mengangkat, ada tema ada kau yang yang kau asli, menghina. ada yang palsu. Kau itu sudah banyak saya ikuti kamu, tapi kau itu kadang menghina, kadang mengangkat. Ada Kemangi di bawah, teman-teman yang punya Kemangi silakan dikasih kepada saudara kita ini, Batu Putih, kasih Kemangi. Memang untuk tema ini kau menurut kau ada satu kau Kemangi campur batu tawas, baluri ucok. Orang ada ilmu kok diskusi agama. Ayo, mana yang lain? Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus sembahan kau itu? Tidak ada yang mengutuk Yesus, Juma. Lalu yang Galatia 3 itu siapa yang mati dengan jalan kutuk? Dia akan memikul dosa. Tadi katanya nggak ada. Dosa itu tuh. Tadi katanya nggak ada. Juma ini. Tadi katanya nggak ada. Dia menanggung kutuk. Siapa yang kemudian mengutuknya sampai dia harus menanggung kutuk? Siapa itu menanggung Dia menanggung dosa itu adalah kutuk. Goblok bener ini manusia. Dia mati dengan jalan apa? Jalan menanggung dosa biar tahu. Pandai kali kau menipu ya. Yesus mati dengan jalan apa? Aku tengok kau Juma. Saudaraku, jangan emosi. Makanya kau itu harus belajar dulu. Jangan hanya mendengarkan khotbah di gereja. Dalilnya tidak begitu. Yesus mati dengan jalan menjadi apa? Kalau kami nggak ada mengutuknya Juma, tapi dia memikul salib. Dosa itu adalah lain kutuk. ditanya, lain dijawab. Saya bertanya, Yesus mati dengan jalan menjadi apa? Memang kau sekolah ingus-ingusan kian kau keluar masuk 1 angka 11. Dasar otak bebal. Betul-betul lah ini pemakan singkong. Pertanyaannya sederhana. Saudara, berat memang berat. Aduh, makanya pendapatmu aja yang kamu apakan, pendapat orang lain nggak bisa kamu terima. Kamu dasar kasihan kali lah kawanku ini. Sengkuni kami itu nampaknya. Masolang generasi. Ini Yesus ini mati Juma, dengan jalan. Gimana Kanda? Ini anak ini mau menyanyi tapi lupa judulnya. Pertanyaannya sederhana. Yesus mati dengan jalan kutuk. Siapa yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk? Siapa? Tuhan tidak mungkin. Lalu selain Tuhan, siapa kandidat yang mengutuk orang benar? Kira-kira? Masolang generasi. Masolang. Ayolah kawan, jangan sombong terhadap kebenaran. Jujur aja. Paham nggak? Apalagi yang harus aku paham? Pertanyaan saya sederhana. Ini adakah Tuhan mengutuk mengutuk Yesus? Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Juma, kau dengar dulu gurumu ngomong. Saya adalah gurundamu. Kau dengar? Kau tahu nggak arti? Ada. Pertanyaannya, adakah Bapak Elohim mengutuk Yesus? Jawab. Juma, dengarkan ini gurundamu Juma. Lupa liriknya dia Juma. Dia lupa liriknya. Gimana mau menjawab? Lupa liriknya. Allah, terguncang kalian kawan, terguncang memang malam ini. Juma, kau dengarkan dulu gurundamu ini ngomong. Pertanyaan sederhana, adakah Bapak Pencipta langit dan bumi mengutuk Yesus? Ketawa kau, gigimu pun keluar ku tengok. Iya, emang kau tahu. Kau dengarkan, kau tahu pengertian dosa?
Alah, apa tidak Pengertian dosa tak pahamkah tidak? Dasar Suneo. Macam Tidak mau gereja aja ini kau buat. mendengar penjelasan orang. Cuma Saya kau tidak dengar. membutuhkan itu. Saya tidak membutuhkan itu. Yang saya Lalu kau mau tanya, apa? adakah Bapak Kau mau Tuhan apa? langit bumi Kau paham nggak pengertian mengutuk dosa? Yesus? Ada atau tidak? Sudah Jawab dibilang, yang ditanya ada yang lah. mengutuk Yesus, Ayo teman-teman tapi kau itu Kristen, bertanya semangat. Adakah Bapak pencipta langit dan Soneo, kau bumi? dengarkan dulu gurundamu ini Soneo. Syukran. Sahabat Kikocat barakallahu fiik. Pertanyaan sederhana. Adakah Soneo, Bapak kau dengarkan Elohim? gurundamu Soneo. Apa perlu saya? Kemudian Bapak mengutuk Yesus. Apa perlu saya bersihin satu nih? Iya, bersihin. Bersihkan dia. Bersihin dulu ya. Kasih cemangi. Soneo, kau dengarkan gurundamu ngomong. Udah satu. Kita mau belajar, weh. Kita bukan mau saling hujat. Bukan kita sedang ingin saling maki, enggak. Pertanyaan saya berdasar terhadap Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Terkutuklah. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Bapak, adakah mengutuk Yesus? Kalau ada, mana dalilnya? Kalau tidak ada, lalu yang mengutuknya siapa? Apa jawaban kalian? Yesus tidak terkutuk. Yesus itu tidak terkutuk dan dia manusia suci. Bapak tidak mengutuk Yesus. Lalu yang mengutuknya siapa? Kau tanya, cuma kalau kau tanya, kau kasih kesempatan untuk kami menjawab. Ya, baik. Salah, Jadi kami, saya salah jangan berarti. kita cari Oke. pembenaran, kita jelaskan sesuai dengan iman kita. Saya minta maaf, Paman. Sekarang pertanyaan saya, adakah Bapak Elohim mengutuk Yesus? Jawab. Nah, kau bukan pertanyaan itu salah, Pusuma. Kau bertanya kenapa? Iya kan tidak ada. Di mana di situ tertulis dengan pertanyaan kamu? Saya tanya kamu, ada pertanyaan kamu itu tertulis di Alkitab? Kan tidak ada. Galatia Kau tanya 3 yang tidak- berkata, dengar. Iya, Sebab tapi bukan ada berarti tertulis. Elohim kutuk Kau Tuhan, dengar dulu, Yesus itu. saudaraku. Saya sayang kamu loh. Pertanyaannya, Paulus mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Namanya Yesus. Pertanyaannya, kata Paulus dia terkutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuknya? Jawab. Iya, kalau pertanyaan begitu saya jawab. Nah, silakan. Yang mengutuk Yesus tidak ada, tetapi sesuai dengan ayat, kau dengar, itu kan begitulah. Yang mengutuk Yesus tidak ada. Lalu yang kau tadi dengar. dalilnya saya baca siapa? Dengar, Sebab lalu saya ada mau kasih jalan. tertulis, Ini orang kok terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kamu bilang tidak ada, lalu yang digantung di tiang salib itu tidak ada gitu. Cuma kau dengar, lalu Ya saya Allah, ya menjelaskan sama kamu biar kamu Karim. pintar. Di Bisa sini jelaskan? bukan tempatnya melucu, bukan. Cuma maksudnya kau bertanya mau dijawab atau tidak? Ini Kamu mengatakan bahwa ini kebodohan kamu kamu sendiri. mengatakan bahwa Yesus tidak terkutuk, tapi tertulis terkutuk. Kau bilang tidak. Iya, makanya kau dengar lalu saya jawab. Kenapa sampai di situ tertulis kematian itu dia menanggung, itu dia terkutuk? Kenapa sampai seperti itu? Ya, mengutuknya siapa? Karena manusia dia sudah berbuat dosa. Dosa itu adalah kutukan, makanya ketika orang mati di tiang kayu salib itu berarti dia itu terkutuk sesuai dengan tradisi Yahudi, itu kutukan. Makanya Yesus menanggung itu semua. Baik, Paman, baik. Yesus menggantikan semua itu supaya manusia ini diselamatkan. Sudah tahu itu memang tidak didengar orang punya penjelasan. Sekarang Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang lain yang bukan pelaku dosa? Dia menanggung semua dosa manusia karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Hei, kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang bukan pelaku dosa? Tuhan itu dia menanggung semua, tidak ada yang tidak berdosa manusia ini. Dasar benar-benar lah. Iya, berarti kan sudah pasti dia menanggung semua kan? Benar-benar lah saudaraku ini.
Tuhan ketika mengutuk manusia, yang dikutuk pendosa atau yang bukan pendosa yang dikutuk? Pendosa. Oten, pintarlah kau menjawab, Oten. Iya, sudah pasti kan manusia kan berdosa, jadi dia menggantikan itu. Yang saya tanya, Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang bukan pelaku dosa yang dikutuk Tuhan? Mana yang betul? Di situ sudah jelas dikatakan bahwa dia menggantikan. Kau paham tidak ayat itu? Dia menanggung berarti. Kau mengerti tidak? Dia menanggung. Batu putih, Bang Batu Putih. Saya terharu atas meninggalnya otakmu. Kau meninggalkan kewarasanmu demi doktrin. Di mana Paulus? Di mana dalilnya Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan berkata begitu? Di mana? Bang Zuma, di mana Tuhan mengutuk orang benar? Ayat itu sudah jelas mengatakan bahwa Yesus menanggung. Di mana dalilnya? Yesus menanggung dosa-dosa. Dosa ditanggung Yesus. Kau itu memang pendusta, kau itu. Kau yang berdusta. Di mana dalilnya dosa ditanggung sama orang lain? Di mana dalilnya? Hah? Tuhan mengutuk orang yang berdosa, bukan orang yang benar yang dikutuk. Kan aneh. Kamu yang aneh. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab jujur. Yang dikutuk Tuhan pelaku dosa atau orang lain yang bukan melakukan dosa? Tuhan mengangkat dia. Pandai-pandaian kau. Jangan dia. Kamu dibawa. Kamu jaga sendal di bawah. Jangan naik ke sini. Kau jaga sendal di bawah. Jangan kau naik ke sini. Ilmumu masih rendah. IQ nggak ada sama sekali. Oten berikutnya sebentar pendeta pastor naik ya, kalau perlu paus patikan naik. Silakan. Zuma. Kalau diskusi itu yang dewasa. Ya, saya akan melayani Anda dengan dewasa. Kalau Anda menampakkan diri dewasa, tapi kalau Anda menampakkan seperti pendiskusi ayam, maka saya akan memandang Anda seekor ayam yang tidak layak diajak diskusi. Karena gaya diskusimu itu gaya diskusi ayam. Karena pertanyaan saya sederhana, tapi dibawa kemana-mana. Apa yang saya pertanyakan? Siapa yang mengutuk Yesus? Jawabannya apa? Emang di situ ada tertulis terkutuklah Yesus. Ada. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Oke. Sudah boleh saya bicara. Panjul, timbul. Siapa yang digantung? Udah boleh saya bicara. Boleh, silakan. Oke. Kamu paham nggak bahasa Indonesia ya? Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis. Dengan jalan. Sebentar. Sebab ada tertulis. Sebentar, sebab ada tertulis ya kan. Tetapi dengan jalan menjadi kutuk sebab ada tertulis. Kamu harus konsen. Jadi Yesus ini disalib dengan jalan apa? Sebentar. Dengan jalan menjadi Yesus kutuk. disalib dengan jalan menjadi apa? Ini ayat Alkitab saya. Saya yang berhak untuk menjawabnya, bukan Itulah kamu. makanya aku heran, kenapa kau nggak tahu sementara itu Bibelmu sendiri? Kamu ini yang botol yang nggak memahami bahasa emosi nih. Pertanyaan saya, Yesus digantung dengan jalan menjadi kutuk. Yang mengutuknya siapa? Kenapa kamu nggak berani bicara? Yang mendudukkan perkara Yesus itu menjadi kutuk itu siapa? Tuhan. Kamu ini super botol dan gak mau mendengarkan. Yang mendudukkan Yesus disalib dengan jalan kutuk itu siapa? Ayo. Orang model kayak begini yang jadi andalan kamu. Yang mendudukkan, yang memberikan predikat, yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan kutuk itu siapa? Tuhan. Kamu memilih seorang satpam menjadi Itu jawab bang, jawab bang. Jangan malu bang, jawab bang. Jawab kondom. Kalau saya jawab, jangan ribut. Emosi nih. Pertanyaan saya dengarkan dulu, Pertanyaan saya dengarkan dulu saudaraku ya. Yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan kutuk, Tuhan atau iblis? Jawab.
Jawab. Itu pertanyaan botol itu, bro. Yesus Kok nggak mati ada dengan Islam jalan yang lebih kutuk. cerdas dari kamu ya? Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Betul. Yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan kutuk. Mulai mempelintir. Yang mendudukkan Yesus mati Kamu dengan paham jalan nggak bahasa kutuk. Indonesia? Dengan Yang jalan mendudukkan menjadi Yesus. kutuk. Yang mendudukkan Dengan Yesus. jalan menjadi kutuk. Yang Kamu paham nggak mendudukkan bahasa Indonesia? Yesus mati dengan jalan menjadi kutuk itu Tuhan atau iblis? Jawab. Tidak semua pertanyaanmu yang botol ini dijawab. Kusiksa kau malam ini, kusiksa kau. Segini levelmu, Juma. Kusiksa kau, kusiksa betulan. Segini Kusiksa kau. levelmu. Membuat Kristus telah pertanyaan aja menebus botol. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan menjadi kutuk, Tuhan ke atau iblis ke? Jawab. Ya, Jawab. itu semua kehendak Tuhan. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang berdosa? Segala sesuatu, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merencanakan dan merancang semuanya, termasuk penyalibannya Yesus. Makanya belajar dulu yang benar, supaya kamu jadi orang pintar. Jangan bodoh. Di mana Modal ceria aja dalilnya? kamu. Di mana dalilnya Tuhan merencanakan orang benar menjadi terkutuk demi menyelamatkan orang bersalah? Di mana dalilnya Tuhan merencanakan itu? Di mana? 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 Mana? Segini kelasmu semua berdiskusi. Karena saya menghadapi pantat ayam. Coba Tinggal Saya bisa jawab, maklumi, Bang. karena memang kamu hanya seorang satpam. Tinggal jawab, nyerang-nyerang. Siapa membuat kau kelabakan? Pendidikanmu juga pesantren. Makanya kau kerjaannya Siapa membuat kau kelabakan? Emosi. lulusan pesantren dan Emosi nih. Udah, Anda istirahat, saudaraku Aris. Aku mengasihimu. Semoga kemudian Allah pencipta langit dan bumi menjamah hatimu sehingga kau bisa menggunakan akalmu yang bagus itu supaya tidak sakit kayak sekarang. Amin. Ayo silakan saudaraku yang lain. Ayo yang kepanasan pantatnya, silakan. Sudah berapa Bun? Sudah berapa? Sudah berapa orang Udah sudah? berpuluh-puluh Gurunda. Orang Malam berpuluh-puluh. ini mereka terguncang. Malam ini mereka terguncang, kata Bunda Rahma. Seluruh karesteng terguncang, saudara. Hancur sudah. Tapi ini tujuan saya bukan untuk menghujat ya. Tujuan saya bukan untuk betul. menghina. Tujuan saya bukan untuk merendahkan, menistakan, enggak. Saya Kan kita- tujuannya untuk Kita minta juga dia menjawab mengedukasi. kan? Dia menjawab Gurunda. Iya. Edukasi, berarti ini boleh mencerdaskan, bertanya ya. melepaskan doktrin, melepaskan dogma. Itu jelas itu. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam, aina ma kuntu, diberkati Tuhan dimanapun berada. Itu dalil Quran. Tidak bisa Anda bantah. Sekarang ternyata Tuhan Anda mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Pertanyaannya, karena kami ini adalah sasaran pemurtadan, sasaran penginjilan, sasaran pembibelan untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pantas kami untuk bertanya, bukan Anda yang bertanya. Sebelum Anda menjadikan kami pengikut Kristus, tolong jawab kami. Takut ditanya. Oh bukan, bukan takut ditanya, bukan takut ditanya, tak ada. Tak ada itu takut ditanya namanya itu. Tak ada takut ditanya, tak ada. Oh, berarti saya boleh menanya. Tidak ada di dalam Islam itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, itu nggak ada. Yang ada jadikanlah jelas seluruh lah. bangsa menjadi Kristen. Ajarannya berbeda kita. Sekarang pertanyaan saya adalah, di antara ribuan manusia yang tadi di sini yang tak sanggup menjawab, kamu naik malah mau bertanya. Harusnya kau jadi pahlawan. Siapa yang Jadi mengutuk pahlawan. Yesus di atas tiang salib? Tuhan atau iblis? Jawab. Terima, Juma. Jawab. Siapa yang Emang kau mengutuk diterima? Yesus? Kau jelaskan. Siapa yang mengutuk Yesus di atas salib? Tuhan atau iblis? Jawab. Dua pilihan, Tuhan atau iblis. Itu jangan kemana-mana, silakan. Apa pertanyaannya? Nggak ada. Kau di bawah aja, di bawah.
Kamu ke pasar beli kemangi. Kau ke pasar beli kemangi, campur kapur sirih, haluskan, baluri si Uco, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan baru kesini melapor. Si Uco kabarnya baik-baik saja Bang Suma. Nah, silakan selanjutnya. Ingat ya, saya bukan mau menghina, bukan mau menghujat. Sekedar untuk menyadarkan sekaligus memberi peringatan bahwa konsep yang Anda anut hari ini, ternyata Anda pun yang telah menganutnya tak mampu Anda pertanggungjawabkan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo silakan, semangat belajar. Masih ada? Disapa dulu Bunda. Ada di bawah banyak Bunda. Ini disapa dulu, maju. Maju, silakan. Boleh dijawab Bang, Maju. Mudah-mudahan kau bisa menjawab Bang dengan hatimu yang tulus. Silakan, Maju. Majompu sungguh. Panjang namanya, Rek. Cepat Bang. Sudah terguncang Bang. Sabar ya. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa naik lagi sebatu ini? Terpesona. Disuruh nyari kemangi dari tadi naik lagi dia. Yang lain, sudah laku berapa kemanginya Bunda Rahma? Terguncang malam ini, terguncang. Ini kodok bunting minta naik juga ini kodok bunting. Silakan, apa jawabanmu? Kodok bunting. Ayo saudaraku, silakan Anda jawab. Untuk jawabannya ada di ulangan cuma seperti tertulis. Oke, saya bacakan ya. Boleh Kak? Saya jawab. Maka ya sebentar, saya pakai doa sang kata. Maka jangan biarkan mayatnya tergantung semalam pada data sebelumnya. Baca dulu data dua-duanya, jangan langsung loncat. Gak bagus nipu kasar begitu. Dua-duanya dulu kau baca. Dua-dua dulu. Dua-dua dulu kau baca. Mayatnya tergantung dua-duanya dulu kau baca. Tetapi kutukanlah dia pada hari itu juga. Turun di bawah. Diskualifikasi kau kodok. Gak layak diskusi dengan kami di sini. Turun, tidak lolos. Kalau tujuannya hanya untuk memperbodoh diri sendiri, nggak usah di sini. Kita sapa selanjutnya. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Penantang ke 1500 ujung timur Kristen saudara. Ujung bulu. Kristen. Masya Allah, temanya mengguncang. Jahaya Sinaga. Wih, ini Jahaya Sinaga. Pak Jahaya sudah siap mental naik, silakan. Assalamualaikum. Saya kepencet tadi itu. Saya itu kepencet tadi, Bu. Iya. Salam kenal. Saya Islam. Oh, Masya Allah. Saya Islam dari Riau. Salam dari Riau lah. Ya. Salam dari Riau. Salam sama saudara-saudara kita di Riau, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ-an Muslim Kristen saudara. DJ-an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Apa disampaikan saudara Muslim? Saya Muslim agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dari Sulawesi Tengah, Bang Zuma. Sulawesi Tengah, Masya Allah. Iya, salam sahabat-sahabat di sana. Sehat semuanya ya, barakallah. Sehat. Kita aja Bang. Amin. Sama-sama. Amin ya Allah. Aristo, Kristen Bang, Aristo. Alhamdulillah Islam. Oh, oke, Islam, insyaallah. Oke Bang ya, kita turunkan yang Islam. Oh, naik lagi nih si ini. Dilempar.
dilempar turun teman-teman. Jadi yang naik itu yang serius diskusi, yang serius. Kalau ditanya A jawab A, jangan jawab Z. Memang malam ini memang judulnya keras ya teman-teman, karena ini menyangkut Tuhan kalian loh. Siapa yang mengutuk Tuhan teman-teman Kristen? Iblis atau Bapak? Kejujuranmu itu yang penting, kejujuran. Jujurlah pada Gurunda, Oten. Dosa, bukan justru dosa yang mengutuk Yesus. Jadi hanya ada dua kandidat, Tuhan atau iblis yang mengutuk Yesus. Itu dalil. Ya, kita minta dia menjawabkan, kalian menjawab silakan. Iya, betul. Amance, Kristen saudara Amance, Pepi, Kristen. Assalamualaikum, Abang Zuma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini bisa dengar suaramu. Ya sama-sama Bang, alhamdulillah juga. Sudah lama saya pantau tapi malam ini baru dengar langsung. Ya alhamdulillah, masya Allah, makasih. Yang Kristen dulu yang multi ya teman-teman, biar ada diskusi. Makasih Bang Amance, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini si ini minta naik lagi nih si kepala batu. Kepala batu. Batu nisan. Batu tawas, batu putih. Batu putih tahu Gurunda. Oh siap. Masa batu nisan kodo mati minja. Batu putih, silakan. Coba diarahkan pertanyaannya Bunda. Mungkin kalau saya yang tanya nggak bisa jawab dia. Pertanyaannya simpel saudara. Yesus kan di dalam Bibelmu terkutuk ya. Dia menjadi kutuk karena kalian Kristen. Nah, siapa yang mengutuk Tuhanmu itu Bang? Yesus dikutuk oleh siapa? Bapak atau iblis? Silakan. Gini, pertanyaan itu tidak. Aduh, klasik kali jawabanmu begini. Kalau tanya begitu kan tidak pas kalau menurut saya. Yesus yang digantung di tiang salib terkutuk apa enggak? Iya, memang betul tertulis. Memang terkutuk. Pertanyaan Terus Yesus yang digantung itu di tiang Tuhan salib atau iblis kan pertanyaan itu kan. Yesus digantung di tiang salib apa enggak? Tapi pertanyaannya, dengar dulu, Yesus digantung di tiang salib apa enggak? Iya. Digantung. Tertulis di situ kata si Paulus, bahkan mengutip Ulangan, terkutuk orang digantung Bang. Pertanyaan Gurundaku, siapa yang mengutuk ini Tuhanmu? Bapak atau isi bilis? Silakan Bang, yang jujur Bang. Kalau kau bertanya yang mengutuk Tuhan atau iblis, ya tidak ada pertanyaan itu yang harus dijawab. Karena bagaimana Gurunda ini udah pada pertanyaan balik begini, kenapa Muhammad suruh kalian menyium batu? Pertanyaan balik. Kenapa Muhammad menyuruh kalian menyium batu? Jawab dulu. Udah dibawa Bang, dibawa. Jangan ke atas kalau memang dasar. Bang ya, beli cemange Bang, beli cemange kata Gurunda. Nabi Muhammad kamu bawa, beliau mati dalam keadaan syahid, mati surga, langsung dia masuk ke surga. Ada yang mati dengan jalan kutuk, itu yang kita bahas. Siapa yang mengutuknya? Iblis apa Tuhan? Baru dia Tuhan kan Gurunda. Ini ya itu dia. Itu makanya. Sebenarnya siapa di balik ini semua ini? Ayo. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Ayo. Kita ini siapa? Dia ini yang menyebabkan Yesus terkutuk. Berarti mereka inilah yang sebenarnya mengutuk Yesus. Mereka ini pasukan dari mana? Ayo. Itu serius. Endingnya kalau saudara-saudara kami ini jujur, maka mereka akan tahu kalau mereka ini sebenarnya adalah pengikut sibilisisis. Akan sampai ke sana. Sayangnya belum ada yang jujur. Karena hanya iblislah yang mengutuk orang yang benar. Iblis tidak suka sama orang benar, nggak suka, anti terhadap orang benar. Iblis itu anti sekali kepada Nabi Musa, dia anti kepada Nabi Isa, dia anti kepada Yesus, anti iblis itu.
Maka hanya iblislah yang punya pekerjaan mengutuk orang yang benar. Sekarang ketika saudara mengatakan bahwa dosa kita lah yang ditanggung, ketahuan saudara tanda-tanda. Sayangnya kalian tidak bisa tenang dalam berdiskusi. Lain ditanya arahnya kemana-mana. Nah, silakan Bang. Oke, Mr. TB, saudara TB Kristen. Mr. TB. Oh, mantap. Ini suaranya kayak berat, gerundak, kayaknya dia pendeta ini. Pinter dia nih, silakan Pak TB. Semoga aja kita doakan. Ayo saudaraku, siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis? Malah terak kekenyangan.